Merespon serangan pendudukan Israel yang mengakibatkan gugurnya 9 warga Palestina di Jenin tepi barat, pejuang perlawanan Palestina di Gaza menembakkan roketnya dini hari waktu Palestina menuju kota Askelon yang diduduki. Demikian dikutip dari Shihab. Sumber Ibrani mengklaim bahwa Iron Dome tentara pendudukan berhasil mencegat roket Gaza tersebut. Seorang juru bicara tentara pendudukan mengatakan menindaklanjuti laporan mengaktifkan peringatan di Askelon. 2 roket ditembakkan dari jalur Gaza dan Iron Dome dapat mencegatnya. Pasukan pendudukan Israel membunuh 9 warga Palestina dan melukai 16 lainnya saat penggerbekan di Jenin dan kamp pengungsian pada Kamis pagi. Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan seorang wanita tua termasuk di antara mereka yang tewas dalam serangan IOF, sementara 4 dari 16 warga yang terluka dalam kondisi serius. Palinfo melaporkan. Media Ibrani melaporkan pasukan khusus IOF menyerbu kamp pengungsi Jenin untuk menangkap warga Palestina yang dicari. Penduduk setempat mengatakan serangan IOF ditanggapi dengan perlawanan sayap bersenjata dari berbagai faksi di kamp tersebut. Menambahkan IOF memblokir masuknya kendaraan ambulan dan memutus aliran listrik di kamp dan sekitarnya. Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh merespon hal tersebut, menyatakan serangan Israel yang menyebabkan gugurnya 9 warga Palestina akan meledakkan perlawanan di tepi barat Yerusalem dan Gaza. Hamas luncurkan serangan rudal besar-besaran terhadap Israel. Kelompok Hamas telah memperingatkan sebelumnya bahwa mereka bisa membakar seluruh kota-kota yang diduduki Israel dengan serangan rudal besar-besaran jika rezim di Tel Aviv bertindak atas ancamannya untuk menghabisi salah satu pemimpin dari kelompok perlawanan Palestina itu. Namun apa yang terjadi? Ternyata benar demikian. Ratusan rudal-rudal Hamas menghantui langit Israel. Menurut jaringan televisi Al-Mayadin Lebanon, Hamas mengatakan kepada mediator Mesir bahwa mereka tidak akan tetap acuh tak acuh terhadap ancaman rezim Israel untuk menghabisi para pemimpinnya. Mencatat bahwa harga kebodohan seperti itu diketahui musuh. Kami membakar kota-kota di pusat negara itu dan meluncurkan rudal ke Tel Aviv dan Gush Dan jika Israel bertindak atas ancaman yang melampaui imajinasi. Lihat apa yang terjadi sekarang, ungkap Abu Ubaidah, juru bicara Brigade Ezzedin Al-Qassam, sayap bersenjata gerakan perlawanan Palestina yang ditakuti banyak sekali pasukan Israel. Tokoh media Israel telah menyerukan pembunuhan pejabat tinggi Hamas, yaitu Yahya Sinwar, sehingga membuat hal itu geram. Hal itu membuat Hamas ngamuk dan melakukan serangan di luar dugaan. Bahkan sebelumnya beberapa dari mereka membawa ancaman itu ke media sosial secara terbuka, menyerukan pembunuhan dari Inswar dan juga berharap dia dihabisi saat di penjara. Anggota ekstremis Knesset Itamar Ben-Gvir menyerukan pengeboman rumah Sinwar. Pesawat-pesawat angkatan udara sekarang harus meluncurkan rudal ke rumah Yahya untuk melakukan pembalasan atas Hamas, ungkapnya. Seperti diketahui sebelumnya dan diketahui seluruh dunia jika rezim Israel telah melakukan banyak sekali pembunuhan sejak pembentukan rezim 74 tahun yang lalu. Ketegangan meningkat di seluruh wilayah Palestina yang diduduki sejak bulan lalu di tengah meningkatnya kekerasan Israel terhadap serangan harian pemukim Palestina dan Israel ke komplek Masjid Al-Aqsa di timur Al-Quds, ungkapnya. Ajab pemerintah Israel yang anti-Palestina. Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang dapat berkuasa sepenuhnya sama halnya dengan pemerintah dan para pejabat Israel. Tidak begitu pun dengan Amerika atas segalanya yang dimiliki oleh negara itu. Tidak mampu membuatnya terbebas dari kekuatan yang alami dan lebih besar yang ada di muka bumi ini. Rentetan ajab bagi penguasa zalim yang anti-Palestina pun menggerogoti para pemerintahan elit Zionis. Tidak hanya azab, namun depresi berat juga membunuh mereka. Tidak segan, ada yang kritis hingga koma, puluhan tahun dan beberapa penyakit lainnya yang mengerikan. Inilah kuasa Tuhan yang Maha Kuasa. Balasan pun tiba pada seluruh orang yang kejam, pada orang-orang tidak berdosa. Bahkan mantan perwira Israel mengatakan jika negaranya akan segera runtuh dalam 3 tahun ke depan. Di sisi lain,
Sementara rakyat Palestina menderita karena diserbu tentara Israel demi mempertahankan Al-Aqsa. Rakyat Israel pesta pora di sebuah bar di Tel Aviv. Ketika sedang berdansa, tiba-tiba tanah terbuka, orang-orang tertelan masuk ke dalam. Allah sudah murka dengan kaum Yahudi. Sementara itu pihak militer Israel dilaporkan sempat mengevakuasi 120 pasukannya yang terlibat dalam penyerangan jemaah di Masjid Al-Aqsa. Hal ini dilaporkan terjadi karena hampir sebagian besar tentara Israel terserang penyakit aneh. Menurut laporan PIJ yang dilansir dari wajibbaca.com, 120 tentara Israel yang dievakuasi ke rumah sakit dilaporkan terserang penyakit kulit. Bahkan beberapa tentara ada yang kulitnya mulai kelihatan gosong. Pihak militer telah melakukan investigasi terkait peristiwa ini, memutuskan mengisolasi pangkalan militer tersebut karena khawatir penyakit ini menyebar. Hal ini juga untuk mencegah agar para tentara tidak keluar dari pangkalan. Beberapa media Israel menambahkan jika para spesialis dan pakar kesehatan juga didatangkan untuk membahas dan menyelidiki peristiwa ini. Sebagai upaya untuk mengisolasi penyakit dan menghentikan penyebarannya, mereka mengirim sampel darah para tentara yang terjangkit ke laboratorium medis untuk menentukan identitas penyakit dan dari mana sumbernya. Di sisi lain, mantan Perdana Menteri Israel Ariel Sharon terkenal bertangan besi dan kejam terhadap rakyat Palestina saat berkuasa. Namun nasibnya berakhir tragis dengan terserang stroke, 8 tahun, tewas membusuk di rumah sakit. Dia meninggal saat berusia 85 tahun setelah mengalami koma sejak 2006. Saat stroke membuat dia lumpuh di puncak kekuasaan politiknya.